Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam babus sholah, kitabus sholah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholah, bab tentang syarat-syarat sholat, hadis yang ke 177. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu. Ali yang dimaksud di sini Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali yang dimaksud di sini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini punya status apa dengan Rasulullah? Pertama, sepupunya Rasulullah. Yang kedua, menantunya Rasulullah. Jadi sepupu, mulai dari kecil diasuh oleh Rasulullah. Nah, kemudian dinikahkan oleh putri Rasulullah yang namanya Fatimah. Ya, Fatimah Az-Zahra. Masuk Indonesia dibilang Siti Fatimah. Kenapa kok dibilang Siti? Ada yang tahu enggak? Kamu kalau tanya orang Arab tuh tidak ada yang tahu dengan Siti. Kenapa kok bisa jadi Siti? Ada yang tahu enggak? Siti itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu maksudnya sayyidati. Sayyidati itu maksudnya adalah tuanku, atau sayyid tuan laki-laki, sayyidati tuan perempuan. Jadi orang yang terhormat itu selalu disebut dengan sayyidah. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Nah, sayyidah atau sayyidati ini ketika masuk ke Indonesia, lidahnya orang Jawa tidak bisa ngomong sayyidati, akhirnya jadi Siti. Makanya muncullah Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Zulaikha. Kan ada kan? Tidak salah kan? Ya, saya lanjutkan. Nah, berarti Sayyidina Ali ini adalah salah seorang sahabat yang punya kedekatan khusus dengan Rasulullah. Kira-kira kalau menantu dan sepupu itu kira-kira kalau mau keluar masuk ke rumah menantu dan mertuanya itu lebih gampang atau tidak? Lebih gampang. Nah, berarti Sayyidina Ali ini gampang keluar masuk rumahnya Rasulullah karena statusnya sebagai seorang sepupu dan sebagai seorang menantu. Nah, hadis ini menceritakan tentang berkaitan keluar masuknya Rasulullah keluar masuknya Ali di dalam rumahnya Rasulullah. Kana li mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Kana li, adapun aku memiliki, li itu milikku atau punyaku. Mir Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madkhalani, dua pintu masuk. Karena punya kedekatan khusus, orang kalau mau bertamu biasanya cuma dikasih pintu yang ada di depan. Tapi karena punya kedekatan khusus, Sayyidina Ali bisa masuk lewat pintu depan, bisa masuk lewat pintu belakang. Kurang lebih seperti itu. Kenapa Pak harus belakang? Dari samping kan boleh juga kalau ada pintunya kan. Jadi intinya ada dua pintu. Dan Sayyidina Ali bebas memasuki pintu yang mana saja. Fakuntu idza ataituhu, maka apabila aku mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli, dan beliau sedang mengerjakan sholat, tanah nahali. Apa tanah naha? Ada yang tahu nggak? Tanah naha biasanya yang ngantuk langsung dapat ini, ilham biasanya. Faris mulai jadi tukang syuting dan ngantuk. Biasanya kalau udah jadi tukang syuting sudah loyo ini. Tanah nahali, tanah naha, ada yang tahu nggak? Tanah naha itu berdehem. Itu namanya tanah naha. Misalkan kamu kalau mau ngisi pengajian atau mic, ya kan? Nah, itu namanya bahasa Arabnya tanah naha.
Kan sudah biasa kan kultum walaupun tidak megang mic kan kan gitu dulu kan. Ya. Fungsinya apa saya tidak paham gitu. Ya. Tanah naha. Beliau berdehem untukku. Apa majurannya berdehem itu? Hah? Hah? Oh, aderhem ya. Berdehem atau aderhem. Kalau Jawanya apa Tika? Iya, dehem. Gitu. Sama. Oh, sama. Dehem juga. Iya. Sama. Oke. Jadi ketika Sayyidina Ali datang, Rasulullah sedang sholat. Nah, Rasulullah ketika sholat tahu Sayyidina Ali datang. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa yang dinamakan khusyuk itu tidak hilang kesadaran. Kadang-kadang kan ada orang ya, waktu misalkan ya, Has lagi sholat, selesai sholat terus Has ngomong, Faris tadi batuk ya. Si Faris jawab, berarti sampai anda khusyuk dalam sholat. Ya ada kan yang model gitu kan? Itu bukan tidak khusyuk, karena khusyuk itu tidak hilang kesadaran. Kalau ada orang bilang ketika saya sholat saya melupakan segalanya, berarti kamu dibawa lari jin, karena tidak hilang kesadaran. Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali datang, Rasulullah kan sholat. Nah, beliau berdehem itu kan berarti tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Maka berdehem itu tujuannya memberi isyarat bahwa beliau sedang sholat, disuruh nunggu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, bahwa sholat itu tidak hilang kesadaran, yaitu ketika Rasulullah sakit parah dan tidak bisa mengimami sholat, sempat libur beberapa hari tidak sholat, ada sahabat yang diperintahkan untuk menggantikan beliau ngimami sholat. Siapa itu? Siapa sahabat yang diperintahkan menggantikan Rasulullah mengimami sholat? Sehingga akhirnya karena perintah Rasulullah mengimami sholat itulah yang dijadikan standar oleh para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, orang ini yang ditunjuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Siapa itu? Khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi yang paling utama, yang paling mulia. Bahkan kata Rasulullah, seluruh imannya umat Islam di dunia ini, jadi imannya umat Islam yang ada di dunia sampai yaumil kiamat dari zaman Rasulullah itu dikumpulkan menjadi satu, itu tidak nyampe ke separuh imannya Abu Bakar As-Siddiq, tidak nyampe separuhnya gitu. Itu semuanya dikumpulkan jadi satu, tidak nyampe separuhnya. Kok bisa? Contoh paling gampang, Rasulullah datang, Abu Bakar, ini sebentar lagi mau perang, mau nggak kamu sodakohkan hartamu? Bala ya Rasulullah. Mau sodakoh berapa? Semua itu jadi sak uang yang ada di tabungan, sak uang yang dipunya, sak harta bendanya, sak kendaraannya. Kalau punya perhiasan, sak perhiasannya, semuanya disodakohkan tanpa disisakan sepeser pun. Ada nggak orang lain yang model seperti itu kalau disuruh sodakoh? Ya, sak rumahnya, sak hartanya, sak tabungannya, sak barang yang disimpan, semuanya disodakokan. Sampai Rasulullah nanya ke Abu Bakar As-Siddiq, terus anak istrimu itu gimana nasibnya? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Nasib anak istriku biarlah Allah yang menanggungnya. Ada nggak yang berani seperti itu? Tidak ada kan? Kalau ada yang berani seperti itu dipastikan dia gila. Iya loh. Anak istri saya pasrahkan kepada Allah. Ini beda makom. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dipasrahkan kepada Allah, langsung dijaga sama Allah. Kalau Siddiq zaman sekarang coba dipasrahkan kepada Allah seluruhnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ngimami sholat. Menjelang Rasulullah mau wafat, Rasulullah ini masuk ke masjid, maksudnya mau sholat jamaah. Ketika masuk ke masjid, sholat sudah dimulai. Para sahabat memberikan isyarat melalui dehem kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mundur karena Rasulullah tiba. Jadi maksudnya yang ngimami biar Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira mereka ketika sholat, para sahabat itu khusyuk atau tidak dalam sholatnya? Keterlaluan kamu kalau bilang sahabat tidak khusyuk di dalam sholat. Benar enggak? Kan keterlaluan. Orang
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat itu kakinya pernah digigit kalajengking 13 kali ketika sholat. Beliau tidak bergeser sedikit pun dari sholatnya. Sementara kita ada nyamuk terbang, bingungnya setengah mati. Kadang refleks peceples kan gitu. Nah, berarti kan tidak mungkin tidak khusyuk. Para sahabat ini kan pasti khusyuk. Tapi ketika Rasulullah datang, para sahabat tahu kalau Rasulullah datang. Maka ini menjadi dalil bahwa sholat yang khusyuk tidak sampai hilang kesadaran. Tapi kalau ngantuk bisa hilang kesadarannya. Ya. Memang obat tidur kan yang enak tuh bulugul maram. Selanjutnya yang ketiga, dalil mengenai masalah khusyuk tidak hilang kesadaran. Nanti hadisnya yang ke-180, 3 hadis lagi. Saya bahas nanti syarahnya kita bahas 3 pertemuan lagi, tapi saya bacakan bunyinya. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika kamu sedang mengerjakan sholat. Apa itu? Al-hayyata wal aqraba, yaitu ular dan kalajengking. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa tahu ada ular dan kalajengking kalau khusyuk diartikan hilang kesadaran? Jadi khusyuk itu tidak hilang kesadaran, tapi khusyuk itu fokus dan menyatu dengan bacaan dan gerakan sholat, sehingga terasa percakapan kamu dengan Allah itu betul-betul bisa dirasakan. Sudah tahu arti bacaan sholat? Sudah tak kasih PR ini, sudah libur berapa hari gajian, belum tahu arti bacaan sholat. Berarti nanti siapa yang mau ditunjuk, tolong dituliskan bacaan sholat beserta artinya. Anak-anak tolong dihafalkan. Tidak usah menghafalkan arti bacaan wiritan Al-Quran apa segala macam kalau kamu tak kebuat. Minimal kamu hafalkan arti bacaan sholat, supaya kamu sholat itu tidak cuma mau-kemoan. Kamu sholat itu tahu apa yang kamu baca, supaya kamu merasakan nikmatnya sholat. Oke, kita lanjutkan syarahnya. Tadi itu masih mukadimah, belum syarah itu. Perkenal bahas. Ya. Pertama, berdaham itu tidaklah membatalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah, belum saya selesaikan bunyi hadisnya. Idza ataituhu wa fakuntu idza ataituhu, maka apabila aku mendatangi Rasulullah wa huwa yusolli, dan beliau sedang mengerjakan sholat, tanah nahali, maka beliau berdaham untuk diriku. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Berdaham itu tidaklah membatalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan di dalam sholatnya. Tujuan dahamnya Rasulullah itu untuk apa? Untuk memberikan isyarah kepada Ali bahwa beliau masih mengerjakan sholat. Berarti kamu mau ngasih tahu orang kalau kamu lagi sholat, ketika dia panggil Faris, itu boleh, gitu lah. Pas sholat ya. Kalau nggak sholat ya dijawab. Awas kamu nanti saya panggil Faris, kamu jawab itu kalau waktu sholat itu. Ya. Namun untuk mengingatkan yang lainnya bahwa kita sedang berada dalam sholat, bisa dengan ucapan tasbih atau subhanallah. Bisa dengan mengeraskan bacaan sholat. Jadi tidak harus berdaham. Boleh dengan tasbih, boleh dengan mengeraskan bacaan sholat. Hal ini karena hadis yang menjelaskan cara mengingatkan dengan tasbih itu lebih kuat. Jadi tasbih itu yang paling kuat, subhanallah itu yang paling kuat. Kalau ada tamu, kemudian kamu masih dalam keadaan sholat, maka bacalah tasbih. Tapi berdaham juga boleh, tidak melenceng dari sunnah, karena Rasulullah mencontohkan itu. Cuma riwayat yang paling kuat itu dari ucapan tasbih atau subhanallah. Sedangkan wanita mengingatkan yang lainnya dengan cara gimana? Kalau wanita tepuk tangan itu bahasa Arabnya apa? Hah? Apa nawaiin? Waiing itu bahasa Cina. Waiing. Tahu kamu apa artinya waiing?
Waiing itu hamil. Jadi kalau ada orang lagi hamil, orang Cina itu mesti bilangnya Waiing. Nah, Waiing itu ngandung. Jadi apa tepuk tangan? Kalau subhanallah disebut tas. Kalau tepuk tangan disebut tas. Tas. Hah? Tasfik. Tika aja yang baru sudah mulai ngantuk kok. Tasfik. Jadi tepuk tangan itu tasbih. Kalau tasbih subhanallah tasbih. Laki-laki kalau perempuan tasbih. Ini kalau ditanya lagi gimana cara tasbih, masih ingat apa enggak nih? Nah, gimana caranya? Tank deh iya. Gimana? Kamu kalau sholat posisinya gini memang. Gini. Hah? Gimana? Ah. Oh, kamu praktek juga itu. Yang pertama telapak tangan ke punggung tangan, satu. Yang kedua punggung tangan ke punggung tangan. Yang ketiga telapak tangan ke telapak tangan. Nah, yang ketiga lah nggak ikut kajian bisa tanya sama yang ikut kajian. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.